Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Bika dan rekan-rekan mahasiswa Unsia Prodi Informatika. Ya, welcome back dengan saya Ranu Ratmaja, mahasiswa Prodi Informatika semester 1 kelas IT 102. Untuk UAS kali ini saya pilih tema yang pertama, kesehatan. Jadi saya akan mempresentasikan terkait tema yang berhubungan dengan kesehatan. Oke, langsung saja ke slide presentasinya ya. Baik, terkait kesehatan, tema yang saya angkat adalah eh, bagaimana menjaga pola hidup sehat dengan mengatur pola makan dan kebugaran ya, yang bisa dengan mudah, murah, dan sederhana. Oke, next. Pada dasarnya ada cara yang cukup simpel ya untuk menjaga kesehatan. Yang pertama, dengan makanan sehat bergizi yang seimbang, kemudian istirahat cukup, diperlukan pengelolaan stres, dan melakukan olahraga dengan teratur. Ya, seperti ini ada grafik atau chart dari proses penuaan. Jadi semakin usia bertambah, maka semakin menua, tentu saja penyakitnya yang mungkin timbul juga akan semakin banyak. Maka itu diperlukan nutrisi. Nutrisi dapat dari makanan atau gizi yang seimbang. Kemudian dengan menjaga aktivitas, yaitu dengan mengenali kategori aktivitasnya, apakah berbahaya, apakah sehat atau enggak. Kemudian melakukan olahraga, diperlukan olahraga yang teratur. Jadi eh, olahraga tidak perlu dipaksakan, tapi dilakukan dengan teratur. Kemudian siklus yang keempat adalah dengan melakukan istirahat, yaitu dengan porsi yang optimal. Seperti ini pokok-pokok untuk mengatur pola hidup sehat, yaitu mengatur pola makan dengan gizi seimbang, olahraga teratur, menghindari rokok, alkohol, dan nafsa. Ini yang penting ini ya. Selain itu juga perilaku seksual yang sehat, berpikiran positif, menghindari stres, mengupayakan lingkungan yang sehat, melakukan check up kesehatan secara rutin. Masih ingat ini mungkin apa? Ini adalah kita menerapkan makanan sehat dengan gizi yang seimbang, atau kalau dulu sering kita temui slogan 4 sehat 5 sempurna. Nah, apa itu gizi seimbang? Ini ada 10 pokok bahasan terkait gizi yang seimbang, yaitu dengan mensyukuri, menikmati aneka ragam makanan. Jadi yang kita makan adalah makanan yang beraneka ragam ya, nggak hanya nasi aja atau daging aja, tapi macam-macam. Cukup makan banyak sayur dan buah, mengkonsumsi lauk pauk yang berprotein tinggi, mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok, membatasi makanan yang manis, asin, dan berlemak, jangan terlalu banyak. Kemudian kita membiasakan sarapan pagi, kemudian minum air putih yang cukup. Nah, ini penting ini. Air putih itu kalau kita kekurangan bisa ini ya dehidrasi juga, atau apa bisa mengganggu dengan peredaran darah. Kemudian biasakan membaca label kemasannya. Jadi apakah sudah expired atau ada kandungan zat-zat yang enggak baik dengan tubuh. Yang kesembilan, membiasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kesepuluh adalah kita olahraga teratur dan menjaga berat badan secara normal. Oke, jadi idealnya komposisi makanan kita itu seperti ini. Jadi 2/4 ada makanan pokok, 1/4 ada lauk pauk, dan setengahnya adalah sayur plus buah-buahan. Dengan menjaga makanan yang seimbang akan didapatkan keseimbangan energi, yaitu otak kita sebagai pusat pengontrol tentunya akan mengontrol rasa lapar dan kenyang. Nah, ini akan kita sesuaikan berdasarkan kebutuhan metabolis dan aktivitas yang kita lakukan. Jadi sebaiknya seberapa banyak kita makan, sebanyak itu pula energi yang harus dikeluarkan.
Untuk zat gizi juga harus seimbang ya, tidak boleh terlalu banyak atau terlalu kurang. Misalkan seperti ini, kalau terlalu berlebihan bisa menyebabkan gemuk, obesitas, penyakit diabetes, jantung, rematik, dan stroke. Apabila kekurangan, tentunya juga menyebabkan kita mudah terserang penyakit seperti anemia, mudah lelah, penuaan dini, osteoporosis, dan vitalitas akan menurun. Jadi untuk menjaga kesehatan perlu gizi yang seimbang, tidak kurang, tidak lebih. Nah, mengapa kelebihan zat gizi bisa menyebabkan stroke? Jawabannya adalah karena kelebihan zat besi bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Akibatnya sirkulasi darah ke otak tidak lancar dan kinerja jantung menjadi 2 kali lipat, sehingga peningkatan kinerja jantung inilah dan penyempitan pembuluh darah yang menyebabkan stroke iskemik. Gejala stroke antara lain mati rasa atau salah satu sisi tubuh terasa lemah. Kemudian melumpuhkan wajah atau paralisis, kita menjadi bingung dengan mendadak, eh, kita ada kendala berbicara, kesulitan atau memahami pembicaraan orang lain, kita kehilangan koordinasi atau eh, keseimbangan motorik ya. Adapun cara pencegahan untuk terkait stroke ini antara lain melakukan medical check up secara berkala, menggunakan GDS untuk mengecek nilai-nilai GDS, asam urat, kolesterol atau tensi kita tiap 3 atau 6 bulan sekali. Kemudian melakukan aktivitas fisik seperti bersepeda, berenang, jalan kaki, paling enggak setengah jam ya dalam sehari. Kemudian diperlukan mengatur pola makan yang sehat seperti makan siap saji, yang makanan instan, frozen food atau lemak tinggi atau garam tinggi, gula tinggi dikurangi kalau bisa dihindari. Kita juga perlu melakukan makan secara teratur, tidak merokok dan istirahat yang cukup. Adapun untuk penanganan stroke yang pertama tentunya kita harus segera konsultasi ya ke dokter apabila ditemui gejala, dan yang kedua adalah melakukan terapi fisik atau fisioterapi. Untuk fisioterapi ada beberapa tahap seperti di bawah ini ya. Ada beberapa aktivitas terapi menggunakan modalitas atau alat terapi ya. Misalnya menggunakan inframerah atau menggunakan elektrostimulasi yang digunakan ditempelkan di otot atau saraf itu yang kayak medan magnet gitu ya. Kemudian melakukan terapi latihan fisik supaya menguatkan otot dan mencegah sendi-sendi kaku. Kemudian melakukan terapi ambulasi untuk mencegah degubitus, mencegah penumpukan cairan di dalam paru-paru, dan melakukan terapi pernapasan. Ini tujuannya untuk meminimalisir terjadinya sesak nafas. Nah, yang yang cukup penting juga, yang cukup bermanfaat adalah kita apabila bisa melakukan puasa rutin. Nah, ini banyak juga nih manfaatnya. Adapun manfaat puasa terhadap kesehatan antara lain memaksimalkan fungsi organ hati, pembersihan darah oleh ginjal menjadi lebih efektif, lebih maksimal, metabolisme glukosa bisa terkendali, metabolisme lemak juga bisa diperbaiki, kemudian meningkatkan sistem imun dan sel darah putih. Yang keenam, mengurangi resiko penyumbatan paru-paru, jantung, otak akibat kekentalan. Jadi cukup banyak manfaat puasa bagi kesehatan. Di sini saya jelaskan ada 6, kemungkinan bisa lebih dari itu. Autophagy. Nah, ini apa itu autophagy? Jadi seorang ilmuwan atau profesor dari Jepang yang bernama Yoshinori Osumi, dia meneliti ya dan bisa membuktikan bahwa ketika seorang sedang lapar, puasa, yang waktu laparnya itu tidak kurang dari 8 jam dan tidak lebih dari 16 jam, maka tubuh akan menghasilkan protein khusus di seluruh tubuh yang disebut autophagism.
Nah, autophagism ini bisa diumpamakan atau dianalogikan sebagai sapu raksasa yang membersihkan, mengumpulkan sel mati yang tidak berguna, yang bisa membahayakan tubuh untuk dikeluarkan. Jadi otomatis tubuh orang yang berpuasa akan membersihkan dirinya sendiri. Nah, ini adalah Profesor Yoshinori Ozumi. Dia mendapatkan penghargaan Nobel Prize terkait kesehatan. Jadi dia meneliti terkait autophagy ini, yang mana proses autophagy itu adalah proses sel memakan dirinya sendiri, yang bisa mengurangi apa sel-sel yang dimakan itu, yang bisa menyebabkan diabetes dan Parkinson. Jadi dengan puasa maka proses autophagy bisa dipicu lebih cepat. Lebih detailnya konsep autophagy bisa disebut dengan harakiri kalau di Jepang, atau bahasa Indonesia-nya adalah bunuh diri sel. Konsep autophagy adalah membuat tubuh lapar. Ketika tubuh lapar maka sel-sel tubuhnya pun ikut lapar. Nah, sel-sel yang lapar tadi akan memakan sel-sel dirinya sendiri yang sudah tidak berguna, atau sel-sel yang telah rusak atau yang sudah mati. Jadi sel-sel yang lapar ini karena tidak mendapatkan asupan makanan atau karbohidrat, maka dia akan memakan atau energi, maka dia akan memakan sel-selnya sendiri yang sudah mati atau yang rusak. Sehingga sel yang rusak tadi tidak menjadi sampah. Sehingga dengan demikian sel-sel mati yang tidak akan menghasilkan sesuatu yang bisa membahayakan tubuh kita. Nah, seperti ini jadi ini ada sel, dia tidak mendapat asupan energi, maka untuk tetap mendapatkan energi dia akan memakan selnya sendiri. Tapi sel yang telah mati atau sel yang telah rusak, sehingga sel yang rusak tadi bisa dieliminasi, tidak membahayakan bagi tubuh kita. Nah, kesimpulannya adalah untuk pola hidup sehat, yaitu gaya hidup yang memperhatikan semua aspek secara kesehatan, tidak hanya soal makan, tapi juga bagaimana kebiasaan orang tersebut melakukan olahraga dan menjalani gaya hidupnya sehari-hari. Sedangkan gaya hidup sehat adalah sebuah komitmen jangka panjang ya, untuk menjaga atau melakukan beberapa hal yang mendukung fungsi tubuh sehingga berdampak baik bagi kesehatan. Jadi komitmen bagaimana kita menjaga pola hidup sehat. Baik, karena presentasi sudah selesai, saya kira cukup demikian presentasi dari saya terkait topik kesehatan. Terima kasih Bu Vika untuk soal-soal UAS-nya dan untuk bimbingannya selama ini. Semoga bisa ketemu di next video konferensi atau next presentasi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.